Pasukan tempur siap untuk menyerbu, menyapu, menghapus, musnahkan semua musuh. Angkat senjatamu, hai teman-temanku. Tumpah darahku hanya untuk bangsaku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, ahli baitika safinatun Nuh, keluargaku, anak cucuku bagaikan perahunya Nabi Allah Nuh. Siapa yang naik selamat, yang tidak naik tidak akan pernah selamat. Engkau pengen selamat, cintai, ikuti anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, hum itrati khuliqu min tinati fawailun lil mukadzibina bi fadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Barang siapa yang mencintai mereka anak cucuku, maka Allah akan mencintai mereka. Barang siapa yang membenci mereka anak cucuku, maka Allah akan membenci mereka. Awas, jangan sampai ada dalam hatimu rasa benci. Walaupun sebesar biji zarrah, engkau benci kepada habaib, engkau benci kepada cucu Rasulullah, dipastikan asyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan qala in shoma wa shalla ya Rasulullah, kila in shoma wa shalla ya Rasulullah, qala in shoma wa shalla. Kamu mati dalam keadaan membenci habaib, mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, engkau menjadi golongan orang-orang Yahudi. Sahabat bertanya, insya Allah sholat ya Rasulullah, walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu puasa, insya Allah sholat, walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu puasa, tapi kalau dia mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah bangkitkan, Allah golongkan menjadi orang-orang Yahudi. Jangan pernah engkau mengaku aswaja, saya aswaja, saya ahlus sunnah wal jamaah, akidah Asy'ari, Maturidi, mazhab Syafi'i, benci habaib, benci anak cucu Rasulullah, bohong, pendusta itu. Kalau ada orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah terus benci sama habaib, benci sama anak cucu Rasulullah, bohong ahlus sunnah wal jamaahnya, pendusta, pembohong, penipu itu orang. Jangan sampai benci pada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib ada yang tegas, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang tegas, seperti imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Ada yang lembut seperti guru besar kami Al-Habib Lutfi bin Yahya. Saya tanya, jawab semua yang keras. 8 tambah 2 berapa? 7 tambah 3 berapa? 6 tambah 4 berapa? 9 tambah 1 berapa? 5 tambah 5 berapa? Hasilnya sama? Sama nggak? Hasilnya sama. Cara pembagiannya sama atau beda? Seperti itu para habaib. Tujuannya sama, cara-caranya beda. Ada yang dakwah dengan qasidah seperti guru kita Habib Syekh, nggak bergadir segala Solo. Ada yang amar ma'ruf nahi munkar yang tegas seperti guru kita Al Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Ada yang dakwahnya lembut seperti guru kita Habib Lutfi bin Yahya. Beliau-beliau walaupun beda caranya, tetapi satu tujuan. Walaupun berbeda, satu tujuan. Apa itu? Menegakkan agama datuknya, menegakkan agama kakeknya, baginda Nabi besar Muhammad. Nah pertanyaannya, kita ini siapa? Kok mau mendikte beliau-beliau? Kita siapa? Mau mendikte beliau-beliau? Oh, Habib Rizq begini, atau Habib Lutfi begini. Kita siapa? Kita ini siapa mau mendikte beliau-beliau? Ulama bukan, ustadz bukan, anak cucu Rasulullah bukan, kok mau mendikte beliau-beliau? Wasiat saya, bagi khususnya yang ada di majelis taklim ini, ikuti beliau-beliau. Insya Allah engkau akan selamat dunia akhirat. Jangan benci pada cucu Rasulullah. Terakhir, ada satu cerita dijelaskan dalam kitab. Mungkin kalian jarang mendengar cerita ini. Dulu ada seorang syarifah, seorang anak cucu Rasulullah perempuan. Dia punya anak 2, anaknya yatim. Ini syarifah janda. Berhari-hari ini syarifah belum makan, belum minum. Dia nggak punya tempat tinggal.
Akhirnya dia berjalan, dia menyusuri kampung, dia datang ke rumah seorang syekh, orang yang berilmu. Karena dia tahu, yang tahu keutamaannya habaib, yang tahu keutamaan syarifah, yang tahu keutamaan anak cucu Rasulullah, pasti orang yang mengerti ilmu agama. Datang dia kepada seorang syekh, dia bilang, ya syekh, saya seorang syarifah, saya seorang janda, anak-anak saya yatim, saya sudah 3 hari 3 malam saya tidak makan. Bersediakah engkau memberi saya makan? Saya tidak belum minum. Bersediakah kamu memberi saya minum? Saya berhari-hari belum istirahat. Bersediakah engkau memberi tempat tinggal sementara untuk saya istirahat? Apa kata syekh tadi? Sambil menganggap remeh, dia berkata, apa buktinya kalau kamu syarifah? Apa buktinya kalau kamu adalah anak cucu Rasulullah SAW? Pergi kamu. Diusir oleh syekh tersebut. Seorang syarifah, dia keluar dari rumah syekh tersebut dengan perasaan yang tersakiti, dengan hati yang sakit, dengan perasaan yang kecewa, dengan berlinangan air mata. Seorang syarifah yang dalam tubuhnya mengalir darah manusia, yang di akhir nafasnya kedua bibirnya bergerak dengan 2 gerakan mengatakan ummati ummati. Seorang syarifah yang di dalam tubuhnya mengalir darah seorang manusia yang pagi, siang, sore, malam, kehujanan, kepanasan, berdakwah, berdarah, berkeringat, berdakwah demi mengenalkan Islam untuk umatnya. Seorang syarifah yang di dalam tubuhnya mengalir darah seorang manusia yang 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dan sebongkah batu kelaparan demi umatnya. Pergi syarifah tersebut dengan perasaan hati yang tersakiti, saudara-saudara. Akhirnya syarifah tersebut sampai di rumah seorang majusi, seorang penyembah api, seorang penyembah matahari. Ketika sampai, syarifah tersebut berkata sebagaimana perkataan yang dia sampaikan kepada seorang syekh tadi. Saya seorang syarifah, saya seorang cucu Rasulullah, cucu Nabi Muhammad, 3 hari 3 malam saya belum makan. Kata majusi, kamu cucunya Muhammad, nabinya orang Islam, rasulnya umat Islam, yang diagung-agungkan, yang sangat dihormati oleh umat Islam. Kamu cucunya. Oh, ayo, mari silahkan masuk. Masuk di syarifah, dimuliakan. Padahal ini orang majusi. Singkat cerita, malamnya seorang syekh tadi, dia bermimpi. Di dalam mimpinya ada sebuah sosok, yang dimana sosok yang ada di depannya ini membelakangi dia, tidak mau melihat dia. Sosok tersebut sedang menggiring orang-orang untuk masuk ke dalam surga. Ayo masuk, ayo masuk. Tiba-tiba yang syekh berkata, siapa engkau? Orang yang di hadapan dia berkata, ana Muhammad Rasulullah. Saya adalah Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang kamu suruh masuk ke dalam surga itu? Kata Rasulullah, mereka yang saya suruh masuk surga, mereka adalah umatku. Syekh tadi berkata, ya Rasulullah, aku juga umatmu, tapi kenapa aku tidak engkau suruh masuk ke dalam surga sebagaimana mereka engkau giring ke dalam surga? Apa kata Rasulullah? Apa buktinya kalau engkau adalah umatku? Apakah engkau masih ingat kata-kata ini yang engkau lontarkan kepada anak cucuku yang membutuhkan pertolongan? Apa buktinya kalau engkau adalah umatku? Bangun ini syekh tadi, dia langsung cari di syarifah. Dia cari sampai dapat rumahnya majusi. Dia bilang, wahai orang majusi, berikan syarifah itu kepadaku. Apapun yang kau minta, berapapun uang yang kau minta, akan saya kasih. Yang penting beri syarifah itu kepadaku. Apa kata majusi? Tunggu dulu. Saksikanlah wahai syekh, dengan berkat syarifah ini aku masuk ke dalam Islam. Dan aku bermimpi kakeknya Rasulullah menyediakan istana kepadaku kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, semua yang hadir di sini mau jadi pembenci atau mau jadi pecinta? Mau jadi pembenci atau pecinta? Cintai para habaib, cintai para anak cucu Rasulullah, cintai juga para ulama, karena beliau adalah para pewaris keilmuan Rasulullah SAW, para penyambung lidah bagi Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan majelis selapanan yang ada di sini yang dipimpin oleh Ustaz Lindan, mudah-mudahan semua jamaah majelisnya tidak keluar dari majelis kecuali Allah ampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak. Semua hajat-hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat dunia
khususnya hajat akhirat. Semoga semua anak-anak bapak-bapak, anak-anaknya ibu-ibu menjadi anak yang soleh dan soleha, alim dan alimah, abid dan abidah, zahid dan zahidah. Allah luaskan rezekinya, Allah permudah urusan dunia akhiratnya, Allah lancarkan semua urusan-urusannya. Amin amin rabbal alamin. Mudah-mudahan di dunia pada malam hari ini kita duduk berkumpul bersama orang soleh, berkumpul bersama para ulama. Kelak di akhirat kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana syarifna wa karimna bi ru'yah sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana syarifna wa karimna bi ru'yah sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.